biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, seperti biasa, kita akan menganalisis atau breakdown terkait apa yang sudah terjadi di chapter 1044 ini. Mungkin ada beberapa hal yang terlewat jika kita hanya baca sepintas saja. Apalagi pas kita terlalu fokus ke bagian Sun God nikahnya Luffy, sampai lupa ke faktor-faktor lain yang ada di chapter tersebut. Tapi ya seperti biasalah, buat yang belum tahu alurnya seperti apa, dan buat yang belum tonton video reviewnya, kalian bisa tonton ke video review terlebih dahulu. Di sini kita akan lebih fokus mendalam bahas chapter 1044. Nah, di mana cover story yang ternyata Oven ini mereka berhasil membawa Yonji dan Ninji sampai ke lokasi riset saintifik mereka. Karena di sini kita bisa melihat semua peralatan yang ada sangatlah luar biasa dan bisa dibilang cukup lengkap lah. Ya walaupun saya jujur sih nggak tega ngeliat Ninji sama Yonji digituin seperti itu. Tapi apa mungkin ini akan menjadi kedatangan bagi Kurohige ke Whole Cake Island? Karena jika dia datang ke sini, ini dia akan mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Contohlah, mulai dari tubuh modifikasi Germa, atau bahkan mereka pula akan mendapatkan replika dari laboratorium milik Dr. Vegapunk. Ya benar, lab yang ada dikerjakan Caesar di Whole Cake Island itu, ternyata Big Mom katakan dia sudah mempunyai atau mencuri blueprint yang ada dari Punk Hazard sebelumnya itu. Dimana bahkan kita lihat sendiri, Kaido dia dieksperimen dahulu dengan King atau Arbel di laboratorium dari Punk Hazard. Yang berarti pasti isinya sangat penting sekali dan sangat mahir sekali. Dan jika semua itu jatuh ke tangan Kurohige, wah ini sih bakal sangat berbahaya. Nah, dimana kita langsung masuk ke awal chapter, diperlihatkan keadaan Luffy yang sangat kebingungan, dan bahkan di sini kita bisa perhatikan drums of liberation atau suara dentuman jantung ini terdengar sangat jauh sekali, bahkan sampai ke tempat Tsunisa kita masih bisa mendengar sound effect dentuman tersebut. Tapi kalau dilihat tulisannya cukup lucu ya. Dum dut dada dum. Aduh, ini jadi kayak dangdutan nih. Fix emang mode nikah dari Luffy ini buat konyol-konyolan. Ya, dari kata-kata pertama Luffy, setidaknya di sini kita senang lah ya. Itu adalah diri Luffy sendiri. Alias dia bukan masuknya reinkarnasi atau siapapun, karena dia sadar dia habis kalah dan sebagainya. Tapi di luar dia yang sadar dia kalah ini, di sini Luffy merasa sangat senang sekali yang setelah berubah ke mode Zoan-nya itu. Ya emang sih dia adalah Luffy, tapi dia tidak benar-benar Luffy banget juga. Sampai akhirnya seperti yang kita lihat sedikit ada perubahan dari Luffy Senchou. Lalu dari kata-kata Momonosuke pun di sini, setidaknya kita mendapatkan sedikit konfirmasi bahwa Luffy adalah Joy Boy. Karena di chapter lalu Zunisa cuma bilang jika Joy Boy telah kembali dan dia ada di sana, alias itu belum tersurat atau masih mengawang-awang. Ya walaupun kita semua tahu sih pasti itu Luffy. Dimana di panel ini juga kita bisa lihat Yamato yang mendengarnya dan petir House Soku yang tersebar sangat jauh sekali. Bahkan sampai ke bawah Onigashima tempat Momonosuke dan Yamato. Serta yang perlu diingat, seharusnya Yamato nggak tahu pasti sih tentang Joy Boy ini dan segalanya. Karena seperti yang dia bilang sebelumnya juga, lembaran terakhir tentang Love Tale hilang terrobek. Dimana di halaman setelahnya, di sini kita melihat orang-orang dengan Ken Bunsoku yang cukup baik. Mereka bisa merasakan hawa Luffy sudah kembali. Bahkan jika kalian sadar, itu Sanji benar-benar jauh sekali loh. Dia ada di otak kanan dari kepala Onigashima dan bedalah dengan sisanya yang cuma ada di bawah atap doang. Tapi bahkan Sanji yang awal dari pingsan, dia langsung tersadar. Wah ini sih gila banget. Itu saja sudah menjadi bukti Ken Bunsoku Sanji jauh di atas orang-orang yang lain. Tapi bahkan seorang dengan Ken Bun seperti Sanji pun dia kebingungan nih. Yang seharusnya dia tahu banget lah ya Sanji ini dengan kaptennya Luffy, tapi di sini dia bertanya, hah? Luffy dengan tanda tanya nih yang seakan-akan dia tidak yakin jika itu adalah suara dari Luffy. Dimana sisa-sisanya juga yang merasakan Luffy ini merasa kebingungan. Bahkan kakek Kyo bertanya, apakah itu topi jerami? Yang berarti ada sesuatu yang berbeda dari suara Luffy. Nah sekarang jika kita pindah ke Marijos nih, lihat dimana ketika kita mendapatkan panel yang seperti ini,
maka siap-siap kita akan mendapatkan hal yang gila. Haha, ini sudah sering terjadi lah dari awal banget serial One Piece. Di sini Gorosei berkata, apakah ini worth it mengorbankan satu dari agen terbaik kita? Nah, perhatikan kata-kata yang Gorosei ini ucapkan. One of yang berarti satu dari yang kemungkinan mereka juga punya banyak agen sehebat dari bos si Pinol ini, tapi mungkin ya entah dari si Purple atau bahkan ada sesuatu yang lain. Tapi ya emang sih untuk bos si Pinol ini sangat luar biasa. Bahkan dalam keadaan terluka oleh Drake saja, dia masih bisa naik ke atas dan menghadang Luffy. Full respect lah pokoknya buat bos si Pinol ini. Serta jika kalian perhatikan juga kata-kata mereka yang bilang bikin Kaido marah, ini sebenarnya ada hubungan dengan kerja sama antara pemerintahan dunia dan bajak laut Kaido. Ya lebih tepatnya Wano Kuni plus Orochi juga lah. Terutama terkait senjata yang pastinya mereka ekspor ke sana. Yang kita lihatlah di awal Wano Kuni ini, ketika si Pinol ini berbicara di bawah Orochi selaku shogunnya, yang ditutup dengan kata-kata Orochi bahwa dia ingin Vegapunk. Awal mula Wano Kuni aja udah disebut kata Vegapunk, tapi sampai sekarang tidak ada lanjutan-lanjutan. Walaupun di sini kita banyak sekali mendapatkan sesuatu seperti apa aja yang udah dilakukan oleh Vegapunk ini. Contohnya buah iblis dari Momonosuke, yang sejujurnya menurut saya ini adalah waktu yang sangat tepat bagi Dr. Vegapunk untuk datang ke Wano Kuni, atau setidaknya kita tahulah wujudnya seperti apa. Dan pasti akan sangat pas jika di akhir dari Wano Kuni ini. Nah, di sini juga kita tahu Gorosei ini ternyata mereka semuanya sudah tahu selama ini mereka selalu mencari buah iblis Gomu-Gomu. Tapi mereka selalu gagal dalam 800 tahun. Pantas saja ketika Husfu mendapatkan Gomu-Gomu no Mi dan dia gagal, ya wajarlah di penjara. Itu penungguan selama 800 tahun bos, lama banget. Dan pas juga kan Husfu mendengar legenda tentang Nika, yang ternyata Nika ini adalah buah iblis yang sebelumnya dia jaga. Wah, ini sangat kasihan sekali. Dimana perkataan selanjutnya adalah akhirnya terkonfirmasi dari teori yang pernah saya buat di sini, bahwa buah iblis punya pikirannya sendiri. Mengingat kata-kata Shanks dahulu bahwa buah iblis ini adalah inkarnasi dari iblis lautan, yang walaupun sebenarnya di sini kata Gorosei cuma spesifik bagi pengguna Zoan saja. Yang sejujurnya ini pun akan menjawab kenapa buah iblis buatan Smile tiap binatangnya selalu punya keinginannya sendiri, seperti contohlah Holdem dan masih banyak lagi. Karena ya emang Zoan mereka punya akalnya sendiri. Tapi keren ya, Kaido yang ingin bikin buah Smile malah bakal kalah sama Smile yang asli, yaitu Luffy atau Nika atau senyuman. Tapi mari kita coba tekankan sekali lagi kata-kata Gorosei ini. Semua buah iblis Zoan punya tekad atau will-nya sendiri. Apakah ini mengimplikasikan jika semua Zoan memiliki awakening seperti itu? Ingat, jika One Piece ini akal bisa masuk, gak mungkin dong Oda bikin statement seperti itu, tapi cuma pengecualian buat Senchou kita saja, yang sebelumnya habis mati langsung bangkit dan awakening. Maka dengan Oda membuat ini secara general, maka ya setidaknya sedikit kekecewaan akan terhapuskan lah, karena Oda tidak membuat satu hal yang unik saja bagi Senchou kita. Yang sebenarnya hal itu pula akan berhubungan sangat kuat sekali dengan Kaido yang berkali-kali mencoba membunuh dirinya sendiri. Bahkan setelah dia tahu dia bukanlah Joy Boy, dia tetap percaya bahwa kematianlah yang menyempurnakan seseorang. Dia ingin meraih awakening simbiotik itu dari buah iblisnya yang bakal pas banget nih. Dan jika ini benar, maka perubahan terakhir dari Kaido akan benar-benar datang. Karena menurut saya, Kaido ini belum benar-benar serius melawan Luffy. Atau habis dia beradu melawan Luffy, dia masih bisa gelut di bawah kastil, yang berarti ini tingkatan stamina atau kemampuan yang masih sangat di atas sekali. Wajarlah berarti Kaido ini salah satu orang terkuat di serial One Piece. Tidak aneh lah orang-orang menyebutnya seperti itu. Dan lanjut, akhirnya keluarlah buah iblis Luffy adalah Mythical Zoan Hito no Mi model Nika. Nah, jika ada yang bertanya, kenapa saya pernah kepikiran sih bang jika Luffy makan Zoan juga di video ini? Karena saya sendiri pun cukup mencurigakan terkait perubahan-perubahan dari gear Luffy, apalagi di gear 4-nya. Dia punya 3 macam, yaitu Bone Man, Tank Man, dan Snake Man. Seakan-akan 3 bentuk ini adalah 3 mode perubahan dari Zoan.
Ingat, Zoan ini normalnya ada 3 perubahan juga kan? Dan jika kita ingat juga, di kru Luffy sendiri ada Chopper pemakan buah iblis Zoan yang bahkan sama-sama Hito-Hito, dia memiliki 7 perubahan wujud. Ingat, 7 ya, bukan cuma 3 doang yang Zoan, manusia, dan hybrid. Yang bahkan setelah time skip, Chopper udah nggak perlu lagi makan Rumble Ball untuk berubah ke 7 wujudnya. Yang di sini sebenarnya cukup mencurigakan sekali jika sepertinya semua model dari Zoan atau bahkan ya mythical Zoan lah, mereka punya wujud yang lebih dari 1. Contohlah Kaido, dia sendiri ternyata punya banyak mode kan ketika dia di Zoannya. Yang sejujurnya saya pun jadi kepikiran, apa mungkin nih jangan-jangan Chopper juga dia makan mythical Zoan, karena kan sampai sekarang kita masih belum tahu modelnya apa untuk Chopper itu. Tapi oke lah, mungkin kita akan bahas di video terpisah. Lanjut ke bagian tadi, kenapa saya bisa bilang jika Luffy makan mythical Zoan? Ya walaupun memang kurang tepat sih, karena saya bilangnya Hito-Hito no Mi model Mio-O atau Wisdom King. Tapi kalau dilihat-lihat faktornya, terutama dari color split yang di bawah segala apinya, ya memang masih cukup masuk lah ya. Dari mana kita pun akhirnya mendapatkan satu halaman super ikonik. Ini sebenarnya super luar biasa sih, simple tapi gila parah. Terutama ketika Luffy yang terlihat di balik cahaya bulan dengan bayangan yang sama persis sekali seperti Nika di gambaran Wushu. Dan jika kita ambil semuanya kemiripan Luffy ini di manga, wah ngaco sih, siluet-siluet simple, tapi Oda dalam banget bikinnya. Emanglah parah banget God Oda kita. Tapi lucu ya, ini cahaya bulan dan orangnya adalah Sun God atau Dewa Matahari. Lalu ini juga nih yang cukup penting, kata-kata dari Gorosei terkait kemampuannya. Nika ini dia akan mendapatkan kemampuan karetnya, dan keterbatasan kemampuannya hanyalah dari imajinasi penggunanya saja. Dan dia yang memakannya akan disebut sebagai Warrior of Liberation. Perhatikan kata-kata supposedly only limited by their imagination. Sepertinya alasan kenapa Luffy bisa awakening karena imajinasi Luffy yang selalu liar. Nah, bukankah liar is our ninja way? Anjay, gak deng, itu mah channel ini. Dimana ditutup dengan kata-kata Gorosei yang bilang the most ridiculous power in the world. Bilangnya kemampuan paling gila doang loh, bukan kemampuan terkuat. Gila ini sebenarnya cukup ambigu dan bisa berarti banyak banget, dan kata-kata yang udah mainkan sangat baik sekali. Nah lalu masuk ke bagian Hiyori dan si bangsat Orochi. Ya jika kalian perhatikan, Hiyori masih mainin samisennya loh di depan Orochi itu. Kita bisa melihat ada suara bebeng-bebeng di atas Hiyori ini. Dan suara itu saling harmoni dengan drum celebration dari detak jantung milik Luffy. Karena tuh bukankah Wano Kuni adalah negeri harmoni? Suara mereka saja saling harmoni satu sama lain. Mantap banget. Gimana kita pun mendapatkan panel luar biasa ini. Dalam banget sih ini sebenarnya, dan gila, Oda keren parah ngegambarin Hiyori yang ketika membuka topengnya dengan nangis seperti itu. Semua emosi yang dia pendam selama 20 tahun juga akhirnya dikeluar di depan si bangsat Orochi. Ini bener-bener nice one banget. Serta jika kita kembali ke Luffy lagi, disinilah Luffy sendiri yang mengatakan dia sudah berada di puncak kekuatannya atau pinnacle-nya, dan ini adalah Gear 5. Dimana cukup mencurigakan sih, apakah petir hitam Luffy yang menyebar sangat luas ke semuanya itu dan sehebat itu terjadi secara alami karena dia awakening, atau Luffy dalam keadaan sengaja yang nih Hausokuhaki dikeluar-keluarin. Karena itu besar banget loh sampai ke bawah Onigashima. Tapi satu yang mencurigakan di sini adalah kok Kaido bisa bilang apa-apaan itu? Apakah ini dari atap? Dimana orang-orang yang awal saja mereka bisa tahu jika ini adalah Mugiwara, tapi Kaido malah bingung yang notabene dia ini sebelumnya yang paling dekat dan bahkan dia yang mengalahkan Luffy. Apa berarti Hawa atau suara Luffy ini benar-benar berubah, makanya Kaido sampai kebingungan? Dimana ini adalah panel terakhir yang cukup kontroversial karena yang ada di ekspektasi kita terkait kemampuan Luffy yang pasti wah gila parah nih, super epic parah, super saya yang cool banget. Ternyata malah Oda buat menjadi mainan seperti Looney Tunes. Tapi jangan meremehkan kekuatan kartun ini. Selain kekonyolan dan segalanya yang Oda tetap konsisten dari dulu, ini juga kemampuan yang sangat mengerikan.
Dimana jika kita membahas kemampuan yang paling broken lah atau imba lah dalam sejarah superpower dari kartun, komik, manga, atau apapun, ini pasti tidak akan terlepas dari kemampuan dewa seperti omnipotence, omniscience, atau omnipresence yang dimiliki makhluk tingkat atas seperti One Above All dari Marvel yang pernah saya bahas juga lah di video review di Sindir, dimana One Above All ini adalah karakter yang dibuat oleh autor atau penulisnya agar seakan-akan dia ini menjadi bagian dari ceritanya dan dia bebas melakukan apapun di ceritanya itu. Tapi bahkan ada satu lagi kekuatan yang sangat broken tapi kurang populer karena ya cukup aneh lah, yaitu Toon Power atau kemampuan menjadi kartun, dimana ada turunannya dari Toon Power ini adalah kartun P6, kemampuan untuk menerapkan hukum-hukum kartun ke dunia miliknya. Ini sebenarnya saya dapatkan dari teoris legenda kita nih, yaitu Bung Tony Ho jika kalian tahu. Ingat, hukum kartun kan nyeleneh banget ya, mereka bisa melakukan apapun, bahkan ya contoh lah Tom and Jerry, kartun favorit saya yang ternyata banyak tuh kesamaan yang udah buat dengan serial One Piece ini, ya terutama dengan kapten kita lah, dan dengan kata-kata Gorosei juga yang cuma bilang the most ridiculous power atau yang paling gila. Makanya Oda membawa konsep kartun ke pertarungannya, dan perubahan nikah ini kekuatan yang sebenarnya sangat konyol, baik dari bentuknya ataupun efek ke musuhnya, karena di sini Kaido pun terlihat ikut-ikutan menjadi kartun. Mata keluar lah, pusing 7 keliling lah, itu sih udah kartun banget. Jadi nikah ini kemungkinan dia mempunyai kemampuan kartun P6 yang menjadi salah satu kemampuan paling broken. Nah, bukankah kalian tahu ada kartu milik Pegasus yang bernama Toon World yang OP parah? Mungkin itulah sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh Nika, tapi ini jika kita ambil versi top down ya, atau yang dari atasnya yaitu kartun fisik, tapi untuk masuk ke dalam-dalamnya itu biarkan Oda yang berimajinasi saja. Nah, jadi itulah untuk analisis video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.